Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menjual ide, menjual pesan saat Anda melakukan presentasi. Ingat, Anda melakukan presentasi itu bukan hanya sekedar melakukan pemaparan atau hanya menjelaskan, tapi inti utamanya adalah Anda bisa menjelaskan atau Anda bisa menjual sebuah pesan. Nah, pertama yang ingin saya tunjukkan pada Anda yaitu bahwa pesan itu harus, kriteria pertama adalah pesan yang Anda sampaikan itu sesuai dengan kebutuhan para audiens. Di sini saya tunjukkan yang pernah kita bahas sebelumnya. Jika misalnya di sini Anda dan di sini audiens, misalnya ini audiens, pastikan bahwa yang Anda deliver itu sesuai dengan kebutuhan audiens. Jadi saat Anda punya pesan yang masih jauh, Anda harus membuat pesannya itu menjadi bersentuhan dengan kebutuhan audiens Anda. Ini yang penting kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cara termudah untuk membuat kita menjual sebuah pesan dengan efektif adalah dengan menciptakan konflik. Di sini konflik, kemudian jangan lupa setelah Anda memberikan konflik, berikan juga solusi. Jadi konflik di sini harus disertai dengan solusi yang jelas. Seperti apa contohnya? Saya ingin mengajak Anda melihat sebuah video yang menayangkan contoh bagaimana create conflict. Di situ juga ada solution dari salah satu tokoh terkenal yang mungkin Anda sudah tahu, yaitu Steve Jobs almarhum. Dalam hal ini, jika Anda lihat, yang dipaparkan oleh beliau pertama adalah exposition. Anda lihat exposition, penjelasan ada problem seperti apa. Di sini posisinya adalah kita ingin memperkenalkan mengenai iPad. Kemudian problemnya, kenapa sih perlu iPad? Perlu dijelaskan problem, kemudian jangan lupa nanti ada solusi dan konklusi. Kita akan lihat sebentar videonya, Anda bisa perhatikan bagaimana Steve Jobs itu mengemukakan presentasinya dengan 4 unsur ini. So now let's get to the main event. I chuckled when I saw this. But before we get to that, I want to go back to 1991 when Apple announced and shipped its first PowerBooks. This was the first modern laptop computer. Apple actually invented the modern laptop computer with these PowerBooks. It was the first laptop that had a TFT screen, the first modern LCD screens. It was the first laptop that pushed the keyboard up, creating palm rests, and had an integrated pointing device, in this case a trackball. Well, of course, almost 20 years later, we've got incredible laptops now. Just a few years ago, in 2007, Apple reinvented the phone with the iPhone. And a few years later, we've got the great iPhone 3GS, the best phone in the world. And so all of us use laptops and smartphones now. Everybody uses a laptop and or a smartphone. And the question has arisen lately, is there room for a third category of device in the middle? Something that's between a laptop and a smartphone. And of course, we've pondered this question for years as well. The bar is pretty high. In order to really create a new category of devices, those devices are going to have to be far better at doing some key tasks. They're going to have to be far better at doing some really important things. Better than the laptop, better than the smartphone. What kind of tasks? Well, things like browsing the web. That's a pretty tall order. Something that's better at browsing the web than a laptop? Okay. Doing email. Enjoying and sharing photographs. Video, watching videos. Enjoying your music collection. Playing games. Reading ebooks.
if there's going to be a third category of device, it's going to have to be better at these kinds of tasks than a laptop or a smartphone. Otherwise, it has no reason for being. Now, some people have thought that that's a netbook. The problem is, netbooks aren't better at anything. They're slow, they have low-quality displays, and they run clunky old PC software. So they're not better than a laptop at anything, they're just cheaper. They're just cheap laptops. And we don't think that they're a third category device. But we think we've got something that is. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. So, let me show it to you now. This is what it looks like. I happen to have one right here. That's what it looks like. Very thin. It's just like this. So, just give you a little overview. It's very thin. And you can change the background screen, the home screen, to personalize it any way you want. People put their own photos on it, I'm sure, but we ship a few, and you can make it anything you want. And what this device does is extraordinary. You can browse the web with it. It is the best browsing experience you've ever had. It's phenomenal to see a whole web page right in front of you, and you can manipulate with your fingers. It's unbelievably great. Way better than a laptop. Way better than a smartphone. And you can turn iPad any way you want. Up, down, sideways. It automatically adjusts however you want to use it. Jika Anda melihat apa yang dilakukan oleh Steve Jobs, di situ beliau membangun sebuah hubungan emosional antara beliau, Steve Jobs, dengan para audiens. Yang dimulai dari dalam tahap exposition, di sini secara emosi seseorang itu, misalnya para audiens datang dengan berbagai emosi yang beda-beda, dengan ekspektasi mereka sendiri-sendiri di awal. Apa yang dilakukan Steve Jobs adalah melakukan pemaparan dalam tahap exposition, emosi orang perlahan akan dibuat menurun, kemudian menciptakan konflik. Dalam hal ini konflik dimulai dengan memaparkan problem. Dimulai dari jika Anda ingat awal mula laptop, bla 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 dan sebagainya, kemudian muncullah netbook yang semakin arahnya semakin memperdalam masalah. Kemudian dengan pemaparan masalah-masalah berikutnya, Steve Jobs memainkan perannya dengan segala permasalahan itu. Sekarang muncullah yang namanya iPad. iPad itu menjadi solusi. Anda lihat di sini gap yang terjadi antara problem dengan solution, inilah yang dinamakan dengan konflik. Menciptakan konflik. Nah, apa yang dimainkan, emosi audiens Anda itu dibuat menjadi pesimis dengan problem yang sedang mereka hadapi. Saat itulah Anda menyediakan sebuah solusi yang membawa mereka kembali menjadi orang-orang yang optimis. Sehingga akhirnya semua orang bertepuk tangan dan semua orang mengangguk tanda setuju, semua orang mengatakan, wow, itu solusi yang kita butuhkan. Sampai di titik sini berarti Anda sudah sukses memainkan konflik. Dengan memberikan problem dan Anda memberikan solusi. Setelah itu Anda dengan mudahnya tinggal mengatur waktu dan mengatur ritme presentasi Anda ke arah conclusion yang arahnya menjadi closing. Jangan lupa, closing itu penting. Apa gunanya presentasi jika itu hanya sekedar problem dan solution, namun produk Anda atau solusi dan ide Anda itu tidak dijual. Intinya adalah closing. Nah, sampai di sini Anda bisa mencermati apakah hal ini dapat juga diterapkan untuk presentasi Anda sehari-hari. Misalnya untuk bisnis Anda. Misalnya Anda sebagai seorang sales, apakah presentasi Anda selama ini menggunakan konflik? Anda menciptakan problem, Anda menciptakan masalah apa yang sedang dihadapi dan mungkin sedang berada di benak klien Anda,
Anda tunjukkan beberapa hal yang sering dihadapi, kerumitan yang dihadapi, kemudian Anda berikan solusi dari kami adalah kami menyediakan sebuah produk, kami menyediakan sebuah jasa yang bisa memberikan solusi menutup semua problem yang Anda hadapi. Kami sanggup memberikan solusi. Sehingga para audien, para klien Anda semua merasa puas. Tidak sia-sia saya mendengarkan presentasi Anda. Atau bahkan mereka berkata, nah ini adalah solusi yang kami tunggu selama ini. Nah saat itulah Anda tinggal menuai hasilnya ke arah closing. Jika kita melihat selanjutnya, secara timeline, waktu yang dihabiskan oleh orang dalam presentasi setiap para presenter itu berbeda-beda. Namun secara ideal, dianjurkan adalah susunannya sebagai berikut. Dalam hal exposition, setidaknya hanya memakan 10% dari total waktu Anda. Anggap saja misalnya Anda memiliki waktu 100 menit, atau misalnya 100 menit terlalu panjang. 100 menit itu, misalnya sales presentation rata-rata, ambil saja misalnya Anda hanya punya waktu setengah jam, 30 menit. Sekarang tinggal Anda pilah, dalam 30 menit itu 10%-nya berapa? 10% hanya untuk menjelaskan exposition, 10% kemudian menjelaskan problem tidak usah terlalu dikupas panjang lebar, sebutkan aja problem secara general, kemudian solusi di situ yang perlu Anda mulai terangkan dengan dalam. Karena apa? Yang dinamakan powerful presentation itu lebih dinilai pada kesuksesan Anda mendapatkan output presentasi Anda. Dalam hal ini misalnya Anda seorang sales, dikatakan powerful jika Anda berhasil melakukan penjualan, bukan berhasil melakukan presentasi. Jadi di sini solution itu perlu ditekankan untuk menunjukkan seperti apa solusi yang Anda tawarkan, dan conclusion itu semakin memantapkan solusi yang Anda miliki. Sehingga arahnya di sini bagi Anda yang menjual atau menjual ide itu arahnya closing. Yang perlu Anda hindari adalah ini yang sering kali ditemukan, exposition terlalu panjang, problem panjang, solution, dan conclusion. Sama-sama misalnya 25%, ini juga 25%, 25%. Jadi apa yang sebetulnya sedang didengar oleh audien Anda? Audien terlalu banyak mendapatkan exposition dan problem. Hal ini mereka sudah tahu sebetulnya. Jadi untuk apa Anda kupas lagi? Yang mereka ingin tahu itu adalah solusi dan konklusinya. Karena itu titik beratkanlah pada solusi dan konklusi. Kemudian yang lain lagi justru kadang ada exposition terlalu panjang, problemnya terlalu panjang, solusinya mungkin panjang, dan konklusinya terlalu sedikit karena waktunya habis. Jangan sampai ini terjadi pada Anda. Ingat, semakin besar porsi yang Anda berikan untuk bagian solution dan conclusion, itu akan membawa Anda membuat sebuah presentasi yang powerful, dalam artian Anda siap-siap melakukan dealing dan closing dengan lebih mudah. Dan salah satu tips, kembali, practice makes perfect. Anda harus banyak-banyak berlatih, karena ini tidak bisa dilatih dalam sekali atau dua kali. Anda harus membiasakan, dan Anda harus melihat timing seperti apa kondisi presentasi Anda. Karena apa? Praktis ini bukan dalam artian praktis Anda berlatih presentasi di depan cermin, tapi praktis dalam artian real. Presentasi Anda di hadapan klien dan sebagainya. Semakin Anda punya jam terbang yang lebih tinggi, semakin Anda akan menjadi seorang presenter yang sangat-sangat powerful dalam mendeliver sebuah ide, pesan, bahkan jualan produk Anda. Silakan dicoba, silakan direnungkan, dan jangan lupa lakukan yang terbaik dengan proporsi yang tepat di saat yang tepat.